Mas Habib, kalau bicara di Banten dan sekian provinsi lain di Pulau Jawa, Mas Habib, apakah memang Kimplas atau Gerindra ya, saya tanyakan kepada Mas Habibur Rahman, itu masih melihat bahwa penting untuk dikuasai untuk mungkin pertarungan di 5 tahun ke depan dari 2024 untuk Pilpres atau Pileg yang lain, atau memang ya melihat lagi situasi daerah per daerah, Mas Habib? Kalau memang perlu bergabung dengan PDIP misalnya, ya boleh bergabung. Walaupun kalau di level provinsi saya lihat tidak ada yang bergabung. Bagaimana Mas Habib? Ya, saya sedikit merespon Mas Burhan ya, soal keberadaan Kimplas dan kemudian relevansinya dengan jumlah paslon ya, dengan kemudian situasinya demokratis atau tidak. Menurut saya situasinya tentu nggak ada yang salah dengan terbentuknya Kimplas ini. Ini adalah hasil dari dialektika dan proses demokrasi. Ya, regulasi kita, undang-undang kita sejak jauh hari itu sudah membuka lebar-lebar, ya, untuk hadirnya berapapun jumlah paslon untuk maju dalam pilkada dengan adanya dibukanya pintu masuk untuk calon perseorangan yang tidak ada pada level pilpres, ya. Jadi sebenarnya jumlahnya berapapun tidak akan bisa dibatasi. Dan ini kan terbukti banyak sekali di daerah ya, sudah berkali-kali 2 kali setidaknya pemilu, banyak paslon dari perseorangan yang bisa maju dan bahkan bisa menang ya. Dan bahkan banyak orang yang percaya diri tidak memerlukan partai politik sejak awal maju dengan jalur perseorangan. Sehingga kita nggak bisa ya memandang terlalu sempit soal keberadaan Kimplas ini. Kalau orang ingin bergabung misalnya ya dalam satu koalisi ya, karena merasa ada kesamaan cita-cita, kesamaan keinginan dalam konteks politik kebangsaan ya, bahwa kita ini sebagai bangsa yang besar harus mendorong persatuan gitu kan. Kita jangan mau diadu domba, dipecah belah ya. Pilihan itu nanti kan bisa ditentukan oleh rakyat. Jadi nggak ada yang salah ya soal hal tersebut. Dan kami merasa ya narasinya harus diubah, bahwa bersatunya politisi-politisi, partai-partai politik dalam Kimplas itu semangatnya baik ya. Semangatnya tidak sesempit, tidak seburuk yang dituduhkan bahwa hanya sekedar kekuasaan. Menurut saya tidak demikian ya. Kami ini terjun ke politik masing-masing dengan idealisme ya. Sama juga dengan teman-teman yang di luar partai politik. Itu. Nah, kemudian kami ya menyatakan bahwa terkait pilkada di tanah Jawa, tentu kita melihat strategis. Semua partai politik ya, kita nggak bicara koalisi. Semua partai politik menginginkan paslon yang didukungnya agar bisa menang. Di 5 provinsi di Pulau Jawa ya, terutama ya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten dan Jakarta, itu yang memang basis pemilih dan nilai strategisnya ya, provinsi-provinsi tersebut sangat-sangat penting ya, karena kalau kita mau ngomong soal pengaruh ya. Walaupun jumlahnya mungkin 50% dari pemilih, tapi kecenderungan pemilih di luar Pulau Jawa juga banyak yang mengikuti apa yang terjadi di Pulau Jawa, terutama etnis Jawa ya, seperti yang tersebar di provinsi-provinsi lain, di Lampung paling banyak, bahkan di Sumatera Utara. Mereka mengikuti biasanya tendensi di kampung halaman leluhurnya, kurang lebih begitu. Baik. Kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.